Sekolah SD Tagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Subur Harsono selaku Yayasan Strategi Muhammadiyah Karanglesem, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid
keluarga besar SD Tahfidzul Quran Muhammadiyah Karangklesem, serta yang kami banggakan pula Bapak Ibu guru, asatidz, STTQ Muhammadiyah Karangklesem. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali sama-sama mengikuti salah satu kegiatan rutin kita, yakni adalah parenting bulanan di STTQ Muhammadiyah Karangklesem. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya yang semoga senantiasa istiqamah mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang telah disiapkan, yang sudah dikosongkan sehingga pada hari ini bisa menghadiri kegiatan kita di pagi menjelang siang ini. Kemudian yang kedua, saya mewakili guru-guru STTQ Muhammadiyah Karangklesem mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata, dalam perbuatan keseharian kita mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin sedikit mengganggu Bapak dan Ibu sekalian. Kita harapkan ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa terjalin komunikasi yang lebih baik antara guru dan juga dengan wali murid sekalian. Berikutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait tentang kegiatan belajar mengajar di STTQ Muhammadiyah Karangklesem, terutama dalam sarana dan juga prasarana, di mana kita STTQ Muhammadiyah Karangklesem saat ini sedang berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada ataupun yang sudah ada kita perbaiki, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran tahfidz, di mana nanti insya Allah kita akan membangun masjid di komplek STTQ Muhammadiyah Karangklesem di gedung yang baru. Jadi nanti karena kedepannya kelas SDTQ itu akan pindah semua ke gedung baru, maka dari sekarang kita akan mempersiapkan tempatnya juga. Yang pertama itu adalah masjidnya. Jadi biar ketika sholat duha, sholat zuhur, ataupun kegiatan halakoh Al-Quran, sudah tidak perlu lagi nyebrang ke sini lagi. Jadi biar memudahkan siswa. Begitupun ketika musim hujan, ketika musim hujan itu siswa kan rada sulit, karena harus nyebrang ke sini basah-basahan. Jadinya ketika hujan deras, maka kita ada kebijakan setiap siswa sholat di kelasnya masing-masing. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita akan berusaha membangun masjid di gedung yang baru, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan donatur dari Timur Tengah yang awalnya itu adalah bentuknya material dengan total sebesar 250 juta.
total dari Timur Tengah untuk pembangunan masjid di STTG totalnya segitu. Kalau diuangkan ya totalnya kurang lebih segitu, tetapi masih ada yang perlu kita lengkapi, terutama dalam beberapa material yang belum genap, karena nanti dari sana bentuknya material, tetapi ada beberapa material yang belum tercukupi, terutama pasir, herbal, dan beberapa batu pecah belah itu pun belum dari sana. Dan untuk tukang, alhamdulillah dari sana sudah ada tukangnya, dan nanti di sini dibantu dengan penetnya. Maka kami pada saat bulan Ramadan kemarin mengeluarkan flyer yang bentuknya adalah donasi untuk pembangunan masjid di Kompleks STTG Muhammadiyah Karangklesem. Maka kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian, bisa membantu menyisihkan rezekinya, bisa berupa uang ataupun mau material. Misalkan saya mau urun pasir 1 dam gitu, itu malah beneran gitu ya. Atau mungkin nanti bisa bantu untuk share informasi terkait tentang pembangunan masjid di Kompleks STTG Muhammadiyah Karangklesem. Dan juga nanti ada pembangunan ruang kelas baru di gedung baru, karena untuk tahun ajaran besok kebetulan yang lulus 1 kelas tetapi yang masuk 2 kelas. Jadi masih kekurangan 1 kelas, dan insya Allah sudah kita anggarkan juga, dan itu termasuk dalam paketan donasi masjid dan juga ruang kelas di gedung baru. Maka kita minta bantuannya dengan sangat untuk Bapak dan Ibu sekalian, bantu untuk men-share ataupun bisa membantu donasi secara langsung. Itu terkait tentang pembangunan infrastruktur yang ada di STTG. Dan berikutnya terkait tentang penerimaan siswa baru. Kalau dulu namanya adalah PPDB, sekarang ada perubahan namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Untuk saat ini STTG dari kuota yang ditentukan, putra 25 dan putri 25, totalnya 50 keseluruhan. Dan untuk yang putra sampai saat ini totalnya sudah 24 yang mendaftar. 23 sudah daftar ulang dan 1 belum daftar ulang. Jadi minta bantuannya juga untuk di-share terkait tentang informasi PPDB atau SPMB. Dan untuk yang putri, jumlah yang mendaftar itu sudah 13. Sudah 13. Jadi masih ada kuota lebih banyak untuk yang putri. Ya, untuk yang putri. Maka kami juga minta bantuannya. Setiap konten yang kami bagikan di grup kelas masing-masing, kami mohon bantuannya untuk di-share lagi, minimal untuk dijadikan status di WhatsApp ya, minimal itu. Maka ketika jumlah wali murid itu 198 pasang status serempak, dan 1 status itu dilihat minimal 50 orang, maka 50 orang ping 198, saya rasa itu sudah menjadi kekuatan kita untuk promosi STTG ke depannya. Seperti itu nggih. Maka kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu terkait tentang donasi pembangunan masjid dan ruang kelas, dan juga terkait tentang SPMB STTG. Berikutnya yang terakhir adalah kami sampaikan, apabila ada keluh kesah, ada saran ataupun kritik yang ingin disampaikan untuk STTG, bisa langsung ke nomor saya. Di setiap grup itu kalau saya tidak salah ada 1 pamflet yang judulnya bisa langsung ke admin ya, admin yang ada di setiap grup. Bisa juga langsung ke nomor saya. Nanti kami minta ke admin STTG untuk mencantumkan 1 pamflet yang khusus untuk pengaduan. Istilahnya kalau bupati kita yang baru kan namanya lapor masbub ya, lapor masbub ya. Nah ini kita buat lapor Pak Kapsa gitu apa ya.
Jadi biar langsung informasi yang ingin disampaikan langsung ke saya dan bisa langsung saya tindak lanjuti. Jadi kalau ada saran ataupun kritik yang membangun bisa langsung disampaikan ke kami terkait tentang program pembelajaran di kelas, baik itu pembelajaran umumnya, wali kelasnya, ataupun guru tahfidznya, proses pembelajarannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau masukan, bisa langsung hubungi ke nomor saya, di mana itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu sekiranya yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Bahagia guys, semuanya bahagia? Alhamdulillah. THR-nya gimana? Masih banyak? Oh malah nggak ada ya? Ya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul, bersilaturahmi di Masjid Al-Ikhlas di Komplek SDTK Muhammadiyah Karangasem dalam acara halal bihalal keluarga besar SDTK Muhammadiyah Karangasem. Tentunya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan pagi kali ini kita melaksanakan halal bihalal di keluarga besar SDTK Muhammadiyah Karangasem dengan tema merajut ukhuwah menggapai berkah. Nah, jadi kita sapa dulu ya buat penyemangat sebelum kita nanti masuk ke bincang-bincang dengan Ustadz Rizky yang bersama kita pada hari ini. Nanti kalau saya bilang silaturahmi keluarga besar SDTK Muhammadiyah Karangasem, nanti Bapak Ibu menjawab merajut ukhuwah menggapai berkah. Itu sudah hafal belum? Merajut ukhuwah menggapai berkah. Ya, coba cek dulu ya. Silaturahmi keluarga besar SDTK Muhammadiyah Karangasem merajut ukhuwah menggapai berkah. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah di sini saya sudah bersama dengan Ustadz Rizky. Assalamualaikum Ustadz Rizky. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas tadi, Alhamdulillah sehat. ini panggilan Mas atau Ustadz ya? Mas saja lah, karena masih muda. Mas saja. Seperti Mas Bupati, katanya dipanggil Mas saja itu. Jangan Pak Bupati. Ya. Di sini kita mau bicara tentang apa ini Ustaz? Jadi kita akan bicara tentang ukhuwah. Ukhuwah. Karena masih di bulan Syawal ya, masih bulan Syawal, masih anget-angetnya ya membahas ukhuwah, silaturahmi gitu ya. Apalagi kita setelah salat Id keliling-keliling ya dengan warga sekitar, dengan saudara kita ya untuk melaksanakan ukhuwah silaturahmi gitu ya. Ya, ini menjadi isu yang hangat bagi kita setiap bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan terkait dengan silaturahmi. Silaturahmi itu apa sih Ustaz? Masya Allah. Ini langsung pertanyaannya. Ya, kayaknya saya juga belum tahu ini. Saya tahunya silaturahmi ya, salam-salaman gitu kayak Ustaz. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita buat kesepakatan dulu ya. Oke, siap. Kalau saya belum bisa jawab, nanti yang jawab bisa saya. Oke, saya juga masih belajar Ustaz. Mau kurang valid kalau saya jawab gitu ya. Masya Allah. Jadi tentang apa pertanyaannya? Tentang silaturahmi dulu. Mungkin dari kita kan yang mungkin masih awam ya. Silaturahmi ya taunya salam-salaman, maaf-maafan. Mungkin ada definisi yang lebih tepatnya lagi Ustaz. Ya. Jadi silaturahim itu berasal dari dua kata. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim, ibu. Jadi intinya menyambung tadi kekeluargaan. Menyambung dari keluarga. Contohnya anak ke orang tuanya,
suami ke istrinya, kemudian ke paman bibinya dan lain sebagainya. Bahkan nggak cuma keluarga satu darah, bahkan termasuk keluarga pernikahan, misalnya sama mantu, Ya mantu. sama mertua. Maksudnya sudah punya mertua? Belum. Ini masih OTW-nya. Oh, OTW. Dari dulu. Iya, iya. Itu juga termasuk keluarga. Keluarga. Jadi keluarga dari darah sama keluarga pernikahan itu sebagainya. Berarti intinya menyambung tali ya, Ya. biar tetap ada persaudaraan hubungan ya, biar tidak terputus. Ya, biasanya kita silaturahmi di masyarakat kita di kalangan kita itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Datang ke rumah, siapa lagi? Datang ke rumah, apalagi reunian ya, reunian kemarin ada yang reunian dengan teman TK mungkin ya, teman SD ya, itu banyak sekali reunian, atau reunian dari perantauan juga ada. Nah, biasanya kita juga di Indonesia ya muter keliling ya, dari satu rumah ke rumah lain, tukeran kue ya, kita bertamu ya kita makan kue gitu ya. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu merupakan tradisi ya Ustadz ya. Ya. Itu tradisi ya. Oh, mungkin bisa diceritakan apakah ini emang ada sejak zaman Rasul ataukah hanya di Indonesia itu? Karena dengar saya di IG ya, karena saya main sosmed juga, katanya beda dengan kalau di Turki ya. Di Turki itu habis lebaran itu malah kayak udah di rumah, tapi setelahnya itu baru ya mungkin ada acara dengan makan daging dan sebagainya, malah ramainya itu setelah salat Id beberapa hari kemudian. Kalau kita kan setelah salat Id ramai ya, setelah salat ramai nanti siangnya udah mulai sepi gitu ya. Tapi beda dengan di sana. Mungkin apakah hal ini sudah ada sejak zaman Rasul atau bagaimana Ustaz? Ya. Jadi lebih spesifik halal bihalal itu ya. Ya halal bihalal. Ini kan biasanya dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, betul sekali. Yang pertama, kalau kita mencari dalil di Al-Quran, hadis, halal bihalal itu enggak ada. Oh, enggak ada ya. Mau dicari dari Al-Fatihah sampai Anas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak ada. Jadi halal bihalal itu adalah sebuah tradisi. Yang pertama kali, ini konon ya. Konon, ya. Saya baca referensi ya. Ini secara ini, Ibu. Biar kita tahu. Kan ada istilah jas merah. Ya. Apa itu? Awas deh. Jangan sekali-kali merupakan Sejarah ya, sejarah ya. Ya. Oke. Ini penting, ini pertanyaan pertama kan sejarah. Jadi konon diawali oleh Pangeran Sambernyawa tahun 1700. Maksudnya sudah ya? Belum tadi. Banyak orang tuanya juga belum direncanakan mungkin ya. Ya. Jadi tahun 1700-an itu Pangeran Sambernyawa ya mengumpulkan masyarakatnya sebelah barat. Kemudian berjalan beberapa dekade. Pada tahun 1948, udah ya? Belum juga. Sama. Bukan. Ada seorang kiai namanya Abdul Wahab Hasbullah. Beliau pertama kali memerintahkan kepada presiden pertama ketika itu siapa? Soekarno. Nah, Soekarno. Dapat snack. Dapat surprise ya. Atas usulan beliau, akhirnya sejak itulah Presiden Soekarno memerintahkan adanya halal bihalal dan sampai sekarang masih berlaku. Jadi seperti itu. Berarti halal bihalal ini dari Indonesia sendiri. Ya, dari Indonesia sendiri. Jadi dari Indonesia sendiri emang tradisi kita ya. Ya, tradisi dan tradisi baik kita laksanakan. Yang tidak menyelisih ajaran. Tidak menentang syariat ya. Berarti ini kegiatan baik, tradisi baik yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Mungkin karena susah kalau datang satu-satu ke rumah, jadi lebih baik dikumpulkan dengan halal bihalal seperti itu. Ya. Tapi untuk halal bihalal sendiri artinya apa Ustaz? Halal bihalal, berarti halal dengan halal gitu. Apa gimana? Ya. Kan sering kita dengar istilah halal, haram. Nah, betul. Haram itu artinya apa? Haram. Ya, dilarang. Dilarang.
halal itu ya kalau secara gampangnya itu sudah nggak ada jarak bagi di antara kita, sudah nol ibaratnya. Jadi mengembalikan kondisi yang mungkin dari awalnya pernah ada masalah, ya pernah ada permusuhan, sehingga momen Lebaran ini menjadi momen untuk menyelesaikan semua. Dan bahkan itu ada keutamaannya, ya Mas Arya. Coba saya tanya dulu kepada ini kita sama ya murid-murid. Sama wali murid. Kira-kira Bapak Ibu lebih sulit mana, minta maaf atau memaafkan? Lebih sulit mana, minta maaf atau memaafkan dulu? Minta maaf katanya Ustaz. Minta maaf. Kenapa ya? Gengsi apa Ustaz? Coba biar lebih jelas, yang bilang minta maaf angkat tangan. Dua Ustaz. Yang lain mungkin malu apa ya tadi? Coba sebaliknya, yang memaafkan. Masya Allah. 1 banding berapa ini? Dari sekian banyak cuma 2 yang sulit Ya. minta maaf gitu. Berarti lebih sepakat memaafkan ya? Ya tadi memaafkan ya. Iya, lebih sepakat sulit memaafkan. Dan ternyata memang benar. Itu Nah, itu jawabannya itu, Bos. Jadi para ulama kita mengatakan lebih sulit itu memaafkan. Minta maaf sebenarnya gampang. Tinggal permainan kata saja. Saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Kebanyakan kan ada stiker mohon maaf lahir batin cuma di paste aja, copy paste. Cuma di-share tuh ya. Apalagi habis salat Id yang selesai WA, saya sekeluarga mohon maaf. Nah, itu ya. Itu gampang ya, tinggal share aja ya. Gampang. sekali. Tapi kalau memaafkan itu perkara hati. Perkara hati. Dan ada satu keutamaan nih, kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Nanti bisa dibuka surat An-Nur ayat 22 ya. Surat apa Bu? An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kalian maafkanlah kesalahan orang lain. Apa keutamaannya? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada quotes ya. Ini kata-kata hari ini. ya, kata-kata hari ini. Semoga bisa dicatat. Quotes seperti ini. Dosa kita sama Allah itu lebih banyak dari kesalahan orang lain kepada kita. Ulangi. Apa tadi ya? Mungkin Bapak Ibu bisa ini ya sambil dicatat baru bikin status ya, jadi di share ini. Nanti bawahnya Ustaz Rizky SDTG. Ya. 2025 ya. Dosa yang kita lakukan kepada Allah itu lebih banyak dari kesalahan orang lain kepada kita. Allah saja mau mengampuni dosa kita yang jutaan. Kenapa kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin hanya puluhan, ratusan? Paham Ustaz. Berarti kita juga harus memaafkan juga ya? Nanti Allah akan mengampuni dosa kita. Itu keutamaan. Dan memaafkan, minta maaf, memaafkan, jangan nunggu lebaran saja. Berarti bisa di setiap waktu Ya, kalau lagi salah, hilang, minta maaf. Tapi ini kan kita studi kasus saja nanti ya. Kadang kan mau memaafkan tapi islara banget hatinya gitu, ngedegel banget. Wis dimaafkan kok balen maneh gimana dan tanggapannya dan? Ya, ketika sudah memaafkan, ya,
orang itu kambuh lagi. Iya, kambuh lagi. Kambuh lagi. Bahkan kambuhnya itu lebih sering dan sebagainya. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Benar terjadi. Jadi ada orang yang membalas air susu sama air tuba. Air tuba tahu? Air tuba, air kotor ya. Ya. Ibu tahu nggak air tuba itu apa, Bu? Bu? Racun. Apa? Racun. Ini kisah nyata. Ini cerita saja lah ya. Ya, Cerita kisah nyata di zaman Rasul. Hadisnya dari Imam Muslim. Suatu hari ada sahabat yang mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, innali qarabatan asimul wa yaqta'uni. Wahai Rasul, saya punya saudara. Ini saudara kasusnya, bukan sama orang lain. Ya. Saya menyambung silaturahim, tapi mereka mutus. Saya berbuat baik, mereka berbuat jahat. Saya sudah memaafkan, mereka kambuh lagi. Ini kan sama relate dengan tadi ya. Bisa tadi. Lalu Rasul menyampaikan, faka'annama tusifulumul malla. Kalau seperti itu, tadi yang didolimi lah ya. Misalnya kamu jahat sama saya. Misal ya. Ternyata insya Allah baik. Insya Allah. Misal nih, saya berbuat baik, tapi antum tidak. Maka saya seperti menyuapi kamu ya Mas Arya dengan mal. Mal itu Harta ya? bukan. Oh, bukan harta. Bukan. Kalau mal itu harta. Ini mimnya pendek. Mal. Langsung mal. Ya. Nah ini pentingnya kita belajar apa? Asing ya. Tajwid. Mal itu artinya awu panas. Awu. Tahu awu ya? Abu. Ya abu ya. Panas ya. Abu panas. Jadi seakan-akan saya nyuapi Mas Arya itu awu. Itu maksudnya Apa sudah? apa disuapi temenan gitu? Enggak. Kayaknya istilah yang sangat mendalam. Iya. Ini banyak kita ngaji langsung dari guru ya. Jadi ini kiasan. Saya untung, tapi kamu rugi. Jadi kalau kita sudah memaafkan, nggak ada ruginya, walaupun dia terus berbuat salah. Walaupun kita sudah memaafkan istri, masa kepot kasihan terus, besoknya asin lagi, besoknya tambah asin. Jadi memaafkan kita nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Yang kedua, bahwa ini yang paling penting. Wala yazalu ma'aka alaihi dhahir. Yang dizalimi akan terus berada di bawah pertolongan Allah. Masya Allah ya. Itu betul. Hebat ya. Jadi yang pertama itu nggak ada ruginya gitu ya. Walaupun berat tapi emang nggak rugi. Malah kita juga dapat pahala kan Ustaz kalau misalnya maafkan. Ya. Benar. Allah. Sama yang kedua, kita terus ditolong sama Allah. Kita selalu dalam perlindungan, dalam pertolongan Allah. Ya, jadi ini Bapak Ibu nih yang misal masih punya rasa apa ya, mendedek karo wong ya, silakan ya diikhlaskan, dimaafkan. Gak ada ruginya juga buat kita. Ya, saat yang salah pada kita udah maafkan, kok bilang mana nih maafkan lagi gitu ya. Insya Allah kita juga dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Ya, Masya Allah ya. Itu jadi kita ya mulai sekarang coba mengikhlaskan terus ya, dan mengikhlaskan ya, jangan ada rasa dendam gitu ya. Dan kalau misalnya masih ada rasa dendam itu akibatnya apa dan atau ganjarannya itu apa? Oh iya, akibatnya banyak ya. Pertama di dunia ya, kita punya dendam, mau sholat ke masjid, lihat sendalnya dia, lihat sendalnya kayak sendalnya tok ya, lihat sendalnya tok lalu skor sida. Oh iya. Padahal sendalnya salah apa?
Iya, Kan nggak salah sendalnya kan? sendalnya kan orang ngomong juga kan. Iya. Karena cuma lihat sendal akhirnya nggak jadi sholat. Atau ketika suatu saat pergi ke pasar, petukan, petukan, rasanya gimana? Langsung Terasa dunia itu sempit, padahal kan dunia luas. luas. Yang sempit apa? Hati. Jadi itu efek dunia. Dunia. Gak akan nyaman ibadah, gak akan nyaman keluar rumah, rasanya kayak buronan. Betul. Juga rasanya kalau ketemu itu langsung hawa dingin jadi panas banget. Kayak lagi gurun gitu ya. Hatinya panas membara-bara gitu. Nanti keluar asap Ya, sampai ya kayak di iklan-iklan itu di sini ya. Kayak gitu. Itu baru efek di dunia. Kalau di akhirat itu lebih ngeri. Jadi pernah Rasul itu mengatakan nggak akan masuk surga bagi orang yang masih punya permusuhan selama di dunia. Abadan. Rasul menyampaikan abadan. Abadan itu Kekal berarti ya. akan. Itu orang. Makanya ikhlaskan. Ikhlas itu berat, tapi perlu latihan. Ingat tadi Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Berarti harus dimaafkan, jangan punya rasa dendam ya kan ya. Iya. Jangan punya rasa dendam, ya sambung tali silaturahmi, tali persaudaraan ya, jangan sampai putus karena tadi akibatnya di dunia juga ada, di akhirat juga ada ya. Iya. Jadi double ini, double kill ya, double akibat ya. Itu. Jadi jangan sampai ada dendam, jangan suka bertengkar ya kan. Iya. Nah kalau misal tadi kan yang punya rasa dendam atau bertengkar lah ya, Ramadan. Kalau yang nggak bertengkar atau sudah tidak ada rasa dendam, itu apakah bisa melancarkan kita masuk surga atau gimana tadi? Masya Allah. Ya, ini sekarang kita cerita hubungan yang baik-baik ya. Tadi kan permusuhan, pertengkaran dan sebagainya. Bagaimana hubungan antara sesama Muslim? Yang renggang jadi lebih erat, yang dingin jadi hangat. Itu manfaatnya apa? Ya, manfaatnya nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini saya akan ceritain di akhirat saja. Di akhirat. Ya. Jadi sesama teman yang soleh, saudara yang baik, ini akan bisa saling tolong menolong di akhirat kelak. Caranya seperti ini. Jadi si A sudah di surga, si B sudah di neraka. Misalnya, saya sudah di surga, Mas Arya sudah. Misal ibu, misal Aja lah ya, aja lah. ya, misal Ganti yang lain. dari yang lain lah. Misalnya si A tadi, si A sudah di surga, si B sudah di neraka. Ini langsung ya, Rasul menceritakan dalam hadis dari Imam Bukhari. Ketika dua saudara tadi sudah terpisah, padahal dulunya sama, si A yang sudah di surga sudah menikmati ini, anu dan sebagainya. Ada satu yang membuat dia itu heran. Loh, Pak dirinya mati. Nggak bersama ya. Gak bersama. Bisa padahal dulu sahabatan kemana-mana bareng gitu ya. Benar. Ngaji bareng dan sebagainya. Oke. Dia kaget akhirnya. Lalu dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbana, aina ikhwanana? Nahnu nasum wa nusalli wa nahuj. Ya Allah, di manakah saudara kami? Dulu kami sholat bareng, puasa bareng, haji bareng. Ya semoga yang belum haji bisa segera haji. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk yang bicara. Pokoknya ini bareng dalam beramal soleh, ngaji bareng, sekolah bareng, ngaji ngantuk bareng.
ngaji absen kadang-kadang bareng. Lalu Allah menjawab, hum finnar, mereka sudah di neraka. Mereka di neraka. Lalu ketika itu si penghuni surga tadi, Pak Direk, dia minta sama Allah, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Lalu apa kata Allah? Nah ini penting. Akhriju mimman araftum. Silakan keluarkan semau kalian, teman-teman yang kalian kenal. Jadi cuma satu banyak banget ya. yang kenal, Yang dikenal. banyak. Yang kalian kenal ya silakan disuruh keluar sama Allah dari neraka menuju surga. Maka kita harus mengenali wali murid kita. Ya, betul sekali, harus kenal. Yang wali murid harus kenal sama kita. Betul sekali. Biar nanti kita juga Kita masuk neraka, ditolong sama wali murid ya. murid. Ini mohon tolong yang betul ya. Ingat kami ya berdua. Bahwa kami nggak ada di surga, dicari, tolong dicari. Iya. Tolong ya Bu, Adukan sama Allah. Ya nanti. ini sebenarnya nadanya sedih harus. Keluarkan yang kalian kenal sebanyak apapun. Disebutkan namanya 1, 2, 3 kali. Lalu keluarlah saudara-saudara kita dari neraka. Dan ketika itu kondisinya macam-macam. Keseng, hitam, Sudah ini ya. sudah dibakar, ya sudah matang, ya. Keluar dan akhirnya dimasukkan ke surga selamanya. Inilah persahabatan, persaudaraan sejati, bersama di dunia, bersama juga di akhirat, di surga. Insyaallah ya. Ya, Ibu, makanya penting sekali untuk kita juga memilih teman dekat kita ya, Ustaz ya. Kalau bahasa sekarang ya bestie ya. Memilih bestie kita ya, pilih bestie yang sering ngaji. Berteman dengan siapapun boleh ya Ustaz ya. Yang penting kita punya prinsip, kita punya pendirian ya untuk selalu dalam syariat atau jalan Allah gitu. Masya Allah ya, itu merupakan gambaran ya tentang manfaatnya silaturahmi, manfaatnya saling mengenal ya, dan juga mohon minta tolong Ustaz ya, apabila tidak melihat kita di surga, tolong diadukan sama Allah ya, untuk kita bareng-bareng bersama. Kita sudah ngaji bareng di sini, Ustaz sudah berkumpul di sini ya, kita juga berkumpul di surga. Amin. Amin. Ya, Ustaz, mungkin ada lagi nggak keutamaan yang lain yang berefek banget untuk kita di dunia, biar kita yakin bahwa silaturahmi itu memang baik. Ya. Ulamanya banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Di antaranya yang sering didengar aja, ya, yang sering didengar. Kan kalau silaturahim menambah rezeki, memperpanjang umur. Ini harus dikaji. Maksudnya seperti apa? Iya, maksudnya. Coba, menurut Mas Arya gimana? Kalau padahal saya karena saya belum belajar banget ya. Kalau kita banyak silaturahmi ya, mungkin ditambah gitu. Ya sudah ditakdirkan tambah maning, tambah setahun misal gitu kan. Itu apa benar seperti itu atau gimana ditafsirkan? Ya. Jadi ini pertama kita harus mengenal takdir dulu ya. Takdir itu kan ada 5. Ada 5. Saya akan bacakan 2 saja. 1, takdir azali. Takdir azali itu Allah mentakdirkan ketika 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Takdir azali. Ya, itu takdir azali. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu sejak kapan? 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Yang kedua ada takdir umri. Takdir umri. Nah, ini takdir ketika bayi
berada di dalam kandungan berusia 4 bulan. Itu nih takdir. Ditulis matinya kapan, jodohnya siapa, penghuni surga apa neraka, itu ditulis ketika di dalam kandungan. Dan itu masuk catatan malaikat. Jadi memperbanyak rezeki sama menambah umur itu akan merubah catatan malaikat, tapi tidak merubah catatan Allah. Contoh, sama malaikat ditulis si A umurnya sampai 30 tahun, meninggal hari Ahad tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 April 13 April jam 9.30. Misal dalam aneh bisa. Itu dalam catatan malaikat ditulis seperti itu. Tapi di Lauhul Mahfuz takdir azali Allah sudah menulis berbagai kondisi. Contoh, kalau si A nggak silaturahim, matinya tetap tanggal 13 9.30. Tapi kalau dia silaturahim ditambah jadi 10.00 misalnya. Tambah setengah temen ya. Ya, misalnya ditambah sampai 50 tahun. Ya. Next tengen kok pakai minggu momah gitu. Sampai disalami dan tambah teh manis gitu. Iya. Itu jadi solusi juga. Ya. Jadi akan bertambah dalam itu apa namanya? Catatan malaikat. Ya. Dan di catatan Allah itu sesuai dengan kondisi tadi. Kalau dia silaturahim tambah segini, kalau enggak ya tetap segini. Jadi akan ditambah termasuk rezekinya, umurnya, mungkin dari awalnya 60 bisa jadi 70 dan seterusnya. Jadi maksudnya itu. Berarti emang takdir dapat dirubah gitu. Ya, takdir dapat diubah dengan doa sama usaha. Ya makanya kita jangan pasrah sama takdir. Jangan mengatakan lah kayaknya yang penghuni neraka. Takdir ya. Kan kita nggak tahu takdir kita apa. Ya kayak semacam ya seperti takdir ya. Kayaknya saya jodohnya sama guru STK misalnya. Standar mana? Oh ini standar mana sini. Bisa. Karena kita nggak tahu takdir kita, maka kita harus berusaha mendapatkan yang terbaik untuk kita. Jangan pasrah, masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Iya. Berarti ibu kalau misal bapak ini ya, misal terjadi sesuatu musibah atau apa, atau mungkin sekarang kan lagi susah cari kerja kan ya, jangan bilang lah mesti takdir ini ngapa ya, nunggu dibaik, jangan seperti itu ya, tapi dengan usaha dan doa, mencoba terus bergerak dan terus bergerak. Sama pelatih saya juga gitu kan. Saya sudah diwanti-wanti nih. Kamu kalau sudah lulus dari kuliah harus terus bergerak. Like mandek sebulan terus males gitu. Ya memang seperti itu ya. Kita harus bergerak terus dan doa. Ya doanya disertai juga. Gitu ya. Jadi tadi ya pasrah dengan takdir itu penyakit. Namanya al-yaksu. Al-yaksu itu yang pasrah dengan takdir. Nggak mau berusaha. Ini penyakit juga. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai. Mungkin yang bilang lah wis takdir mungkin aku malas apa itu ya. Jadi ngomong lah wis takdir gitu. Jadi jangan seperti itu ya, Bapak Ibu terus berusaha, terus bergerak. Oke, dan ini juga ada ini permasalahan tentang silaturahmi juga. Apalagi di media sosial ini kan udah zamannya media sosial ya. Banyak sekali ngakunya sih anak 90-an gitu. Lahir 90-an gitu. Bilang gini, kayaknya setiap lebaran itu rasanya sudah beda, tambah sepi apa ya. Ada yang jawab lagi, mungkin karena kita sudah dewasa ya, jadi kita lebih banyak pikirannya. Itu emang seperti itu atau gimana? Kalau misal dilihat atau emang gimana itu? Kan biasanya masa kecil itu ya kita senang habis subuh jalan-jalan, ya mungkin ada yang mainan mercon gitu ya, seperti saya dulu ya. Nah itu sudah dewasa apa kayaknya nambah sepi, apa gimana? Apa
anak kita banyak pikirannya jadi tidak fokus dengan momennya atau gimana ya? Ya, ya ini memang yang saya rasakan juga. Oh, saya rasakan. Berarti bukan saya saja ini ya, bukan ya? Ya, sama kita punya match. Jadi memang ini sesuai dengan apa yang pernah Rasul sampaikan. Akan datang suatu zaman yang lebih buruk dari zaman sebelumnya. Akan datang suatu zaman yang lebih buruk dari zaman berikutnya. Salah satunya tadi kehilangan seperti nuansa Idul Fitri yang hangat, yang menyenangkan, yang tidak biasa-biasa saja. Dan tentu faktor yang melatar belakanginya banyak. Di antaranya satu, HP-an. HP ya. Harusnya kumpul silaturahim sama keluarga, malah pegangnya HP. Bahkan pernah ada keluarga yang lagi makan di restoran ya. Restoran. Kan biasanya kalau pertama kali datang dikasih HP itu. Dikasih menu ya? Menu. Ya, menu. Ketika menunya datang, si bapak sambil HP yang monggo ibu dulu. Ibunya ngomong, lagi HP yang juga. Ya mamas dulu. Mamas juga ngomong, adik dulu. Muter kok ibu. Kita malah butuh tukaran pesen apa, malah tukaran sing ono sendiri sama ya. Biasanya kan ya. Biasanya kan bingung mau pesen apa karena saking banyak menu ya. Ini bingungnya siapa yang mau pesen gitu. Saya mau pesen dulu. Ya beli di rumah aja. Jadi pengaruh HP itu sangat riskan sekali. Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Makanya nuansa Lebaran ya biasa-biasa aja. Karena baru main HP, harusnya kan ngobrol. Ya, karena salah satu resep keluarga harmonis itu Rasul mengatakan mula'abah. Apa itu dan pulang? Mula'abah itu bercengkrama bersama keluarga. Komunikasi. Jadi kebanyakan di zaman ini sudah tertinggal, sudah digantikan ngobrol sama HP. Itu pengaruh HP yang pertama. Pengaruh yang kedua, adanya rasa malas silaturahim. Mending di rumah tuh ya. Mending di rumah daripada capek-capek jalan. Ya emang kayaknya kalau dirasa sih saya juga merasakan kadang-kadang ya. Ketemu tamu malah maring kamar gitu. Kan isi apa gimana gitu ya. Iya. Kita aja dan. Iya. Maka jadi malesnya silaturahim itu bisa jadi karena belum tahu keutamanya. Tadi kan kita sudah menyampaikan. Ya semoga selain ini ya kita bisa lebih baik lagi. Lebih rajin silaturahmi ya. Ya, rajin silaturahmi. Dan intinya, marilah kita membuat nuansa Lebaran itu di rumah kita setiap hari. Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, jadi caranya membuat Lebaran setiap hari di rumah. Itu bukan berarti puasa sebulan terus Lebaran bisa enggak. Jadi nuansa yang hangat. Usahakan kita menjalin komunikasi dengan keluarga secara baik. Jadi pertama itu komunikasi dulu. Komunikasi. Perbanyak komunikasi sama istri, sama suami, sama anak. Karena salah satu yang menyebabkan anak itu nggak betah di rumah, yaitu nggak diopeni. Bahkan ada ya, suaminya pulang kerja, tanya ke istrinya, "Bu, anaknya di mana?" "Wallahu a'lam bishawab." Pasrah temen gitu. Maksudnya ini pantasnya istri diapain ini? Zaman ini bapak-bapak nih ya. Saya belum punya istri jadi nggak bisa jawab ya. Kok salah ya. Tapi bapak-bapak aja ya Bun ya. Ya jangan langsung diganti. Langsung jangan diganti. Ditambah pada. Jadi temen aja. Jangan. Pokoknya dan jelas aja. Satu dulu ya. Satu baru ngoli ya. Dan.
dinasihati, diajarin, jadi komunikasi. Yang kedua, zaman ini adalah zaman kelembutan. Jadi cara untuk kita mengambil hati orang lain, keluarga kita, itu dengan kelembutan. Kelembutan. Kita kan kalau ditanya ya, sayang nggak sama keluarga, sama guru, sama orang tua, pasti jawabannya sayang, cinta. Perasaan seperti ini harus digambarkan, nggak cuma diucapkan. Ya, cinta ya cinta, tapi buktinya mana cintanya? Harus ada bukti ya, Dan. Harus ada bukti. Jadi bukan hanya ucapan saja. Ini janji manis ya. Ya, jadi insya Allah yang setiap harinya membuat keluarganya seperti harmonis dan sebagainya, ketika lebaran lebih harmonis. Di sebaliknya, hari-harinya biasa, kayak kita rapat, nggak harmonis. Ya lebaran biasa saja. Iya. Itu. Nah, itu kayaknya juga ciri-ciri untuk menjadi keluarga cemara ya, Dan. Iya. Ya, komunikasi yang baik ya, suami dan istri, ibu dengan anak juga ya, bukan hanya dengan suami dan istri juga ya, tapi juga orang tua dengan anak juga harus diperhatikan anaknya ya. Karena banyak sekali ya, mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah melihat anaknya beda kalau orang tuanya ya, mungkin bisa jadi karena orang tuanya kurang perhatian ya, Dad ya. Kurang perhatian, kurang komunikasi dengan anak. Kadang-kadang anak mempunyai keinginan yang berbeda dengan orang tua ya. Nah itu gimana, Dad, mengatasinya? Misalnya saya juga sebagai seorang anak ya, anak kadang punya keinginan sesuatu, tapi juga kadang orang tua pengen yang lain. Nah itu gimana cara biar apa ya, biar di tengah biar nggak terjadi crash antara ibu ya memahami, anaknya juga memahami gitu. Ini curhat ya. Curhat ini. Mohon maaf ya ibu, karena ibu saya ya. Ini saya. Ya. Yang pertama, jadikan nilai agama sebagai standar. Coba keinginannya apa? Misalnya pernah nggak ada keinginan yang berbeda dalam urusan apa? Contohnya? Dalam urusan sekolah dulu, Dad. Oh, sekolah ya. Saya pengen di SMP, ibu saya pengen di MTS. Gitu. Oh gitu. Ya. Dalam urusan yang mungkin tidak terlalu melanggar agama, kayak sekolah, ini kan sekolah baik. Sekolah baik. Ya. Baik. SMP, MTS, masing-masing ada keutamaan kelebihannya masing-masing. Iya. Jadi yang pertama untuk mencari titik tengah adalah dengan musyawarah. Jadi Rasul itu pernah menjelaskan akan rugi bagi yang tidak bermusyawarah. Jadi bagi orang tua jangan sepihak, bagi anak juga jangan sepihak. Musyawarah. Ketika musyawarah itu disebutkan alasannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alasannya apa? Oh, alasannya sama-sama kuat. Nih, alasannya sama-sama kuat misalnya. Ya. 50-50. Maka titik tengahnya adalah harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Baik orang tuanya ataupun anaknya. Dan mengalahnya juga disesuaikan dengan kondisi. Ya. Jadi jangan sampai orang tuanya mengalah terus atau anaknya mengalah terus. Maka dengan musyawarah kemudian menyebutkan alasan yang logis. Kalau bisa tambahin dalil. Ya, di MTS kan ada ini, ada ini. Biar lebih kuat aja. Biar lebih kuat. Dan itu insya Allah bisa diambil jalan tengahnya sambil berdoa. Sholat istikharah. Ya ini kan jarang ini dalam keluarga punya masalah di antara dua pilihan. Bingung nih, misalnya nanti ketika mau melamar harus si A atau si B. Jadi istikharah ya Bapak Ibu, istikharah itu dilakukan jika sudah ada pilihan di antara dua pilihan tadi. Jadi jangan istikharah
antara bojo sama jomblo seumur hidup. Masih bingung ya Ted ya. Ayo, berarti sholat istiqoroh itu udah tahu pilihan kita ya. Udah ada pilihan. Bukan masih bingung antara A atau B. Iya. Karena saya juga pernah mendengar dari teman ya. Karena sholat istiqoroh kok mimpi ini pilihannya apa ya. Berarti itu salah ya Ted. Jadi istiqoroh itu udah ada pilihan di antara dua pilihan yang baik. Bukan tadi menikah atau jomblo seumur hidup. Ini kan beda ya. Misalnya pilihan antara SMP atau MTS. Dan tanda istiqoroh itu sebenarnya bukan lewat mimpi. Karena setan itu bisa merubah wujud. Ya. Iya. Menjadi seseorang di mimpi kita. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Istiqoroh itu akan muncul di keyakinan hati. Oh, lebih mantap sama itu. Lebih cocok sama itu. Makanya tadi jalan tengahnya istiqoroh. Ajak orang bu sholat istiqoroh yuk. Ya dimantapkan lagi ya. Ya itu mungkin. Jam berapa? Ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya komunikasinya dengan anak jarang, silakan diajak komunikasi. Ya, anaknya juga dibatasi ya, HP-nya ini ya. Dibatasi ya, anak-anaknya dibatasi HP-nya, lebih sering diajak ngobrol, cerita ya. Siapa tahu anak kecil kan kalau cerita kan langsung gamblang gitu ya. Cerita apa adanya ya kan. Jadi kita bisa mendengar apa keinginannya, apa yang menjadi permasalahannya. Ya, gitu ya. Oke, ini mau buka sesi pertanyaan apa enggak tadi? Apa? Mau buka sesi pertanyaan? Oh iya, Bisa. mungkin 15 menit terakhir ya. Ya. Oke, sebelum itu ya mungkin ada tips nih biar keluarga SDTG ini ya lebih erat lagi silaturahminya. Jadi pas ketemu di jalan orang melengos-lengosan ya, tapi disapa ya. Masya Allah. Ya, ini puncaknya ya. Ya puncaknya. Ya, sebenarnya cukup banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya saya bawakan dua saja. Rahasia besar agar kita semakin erat, semakin hangat sampai ke surga. Insyaallah. Pertama, nanti bisa dibuka surat An-Nahl ayat 96. Surat An-Nahl ayat 96. Di mana Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, beramal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu hangat, rukun, dan jadi cara yang pertama iman sama amal soleh. Jadi kalau ada anak sama orang tuanya lagi atur-aturan, suami sama istrinya lagi apa? Aturan. Pas di tempat tidur, suaminya menghadap ke utara, istrinya menghadap ke selatan. Mukanya bercahaya. Tahu mukanya bercahaya? Apa itu? HP. Oh. Kan kamera lo bersinar mukanya. Dapat apa Ibu? Dapat suatu apa itu dari langit jadi bercahaya. Dan terus kan HP. Dengan mukanya bercahaya, lampunya dimatiin, mukanya bercahaya. Cahaya HP. Cahaya HP. Itu pasti iman sama amal solehnya lagi bermasalah. Mungkin salatnya yang bolong-bolong, ngajinya kurang. Jadi barometer utamanya iman sama amal soleh. Kelihatan orang tua yang subuhannya telat, itu kan pasti kelihatan. Kami jam itu misalnya. Oh itu kan moodnya berkurang gitu. Anak cuma minta diambilin sendok, malah marah-marah. Sing dibanting itu sendok, piringnya dibanting. Sing yang pecah sih dan saya doang kan pecah. orang puas di ini kayaknya.
Itu berarti lihat iman sama amal solehnya. Sebaliknya kalau lagi rukun nggak ada masalah, oh berarti iman sama amal soleh lagi baik-baik saja. Makanya marilah kita Bapak Ibu, imannya kita perhatikan, amal solehnya kita perhatikan. Itu syarat mutlak kalau pengen hubungan baik. Cara yang kedua, ya kita persingkat saja. Yang kedua pakai doa. Karena yang menguasai hati kita siapa? Allah. Jadi kita minta sama Allah agar hati kita itu bersatu. Ada doanya, diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya baca, nanti ikuti Bu, Pak. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Sudah belum ya? Oh belum. Kompak banget ya. Ya, sekali lagi ya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Ya. Apa artinya? Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami, eratkanlah hati-hati kami, dan perbaikilah hubungan di antara kami. Jadi itulah dua tips yang semoga bisa diamalkan oleh kita semuanya agar keluarga besar SDQ Muhammadiyah Karangresem menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, antil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama intinya adalah iman kita dan amal solehnya harus diperbaiki dulu. Ya, jadi dari pondasinya dulu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizky, Masya Allah, ya, keren sekali ya, materinya match dengan apa yang terjadi di hari ini ya, solusi-solusi insya Allah sudah diberikan. Saatnya di sesi pertanyaan gitu ya, mungkin dari bapak-bapak satu, ibu-ibu dua, karena ibunya lebih banyak kan ya. Siapa tahu jangan dikasih ibu-ibu semua. Oh bapak-bapak kurang terima. Gitu ya. Nanti malah di belakang Pak. Ya oke. Moga silakan siapa dulu yang mau bertanya bisa angkat tangan. Moga silakan untuk 3 penanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan Oke. Ya, apa yang harus diucapkan ketika lebaran? Apakah taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aidin wal faizin? Ya. Jadi ini dinamakan tahdiyah. Tahdiyah, ucapan selamat ketika momen lebaran, khususnya Idul Fitri. Yang pertama, kalau dari agama ada dalil berupa kebiasaan sahabat Nabi itu ketika lebaran saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima amal soleh kami dan kita semua.
Itu yang ada dalilnya dari agama. Tambahan yang lain, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin dan seterusnya. Ini adalah tradisi, ya tradisi yang berlaku biasanya di momen lebaran. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin artinya semoga kita termasuk yang kembali suci, kembali fitrah, wal faizin dan semoga menang, termasuk menang. Lalu bagaimana tradisi seperti ini? Hampir sama dengan halal bihalal. Selama baik dan tidak menyelisih syariat, maka tidak masalah. Hanya saja perlu diingat, minta maaf, memaafkan, jangan hanya setahun sekali. Kalau udah sampai situ pemahamannya, ini nggak boleh. Jadi yang takabbalullah ada dalilnya, sisanya tradisi saja. Iya. Jadi tetap boleh ya Ibu ya. Oke. Oke. Ada lagi Ibu? Udah ya? Ada lagi? Moga yang mau bertanya dari bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Sedikit hadiah mushaf. Ada lagi monggo? Kalau nggak ada saya tanya ya. Ya kalau nggak ada nih strategi yang tanya. Ya. Ini kalau nggak ada yang tanya, dua kemungkinan mudeng apa mubeng. Semoga mubeng. Terus salam mudeng lah. Monggo dari bapak atau ibu yang mau bertanya. Dari bapak-bapak mungkin. Curhat ini curhat nggak apa-apa ya kalau curhat. Ya, Bapak. Nggak apa-apa kalau curhat itu. Insya Allah dikasih solusi ya Dad ya. Monggo silakan. Kalau nggak ada nanti Ustaz Rizky yang bertanya. 1, 2, 3. Nggak ada. Nggak ada. Ya, saya tanya ya. 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, apa quotes yang tadi kami sampaikan di awal? Saya mesti ingat. Tadi kan sudah diingatkan Dad. Iya. Dibikin status gitu. Ayo, Bukan saya udah bikin status langsung buka HP aja. Oh iya. tentang dosa, dosa sama Memaafkan. Oke, ada, masya Allah. Ngobrol. Ya, Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kita lakukan sama Allah itu lebih baik daripada kesalahan orang lain kepada kita. Bingung gitu. Ada yang kurang sedikit nih. Lebih apa? Oh iya. Lebih banyak Ya ulangi Bu, ulangi lagi. dosa yang kita lakukan sama Allah itu lebih banyak daripada kesalahan orang lain kepada kita. Masya Allah. Betul Dad? Betul. Oh betul. Masya Allah. Ya. Ya, silakan. Sama tadi dikasih kalender. Oh kalender. Yang pertama. Ya. Ya. Dosa kita sama Allah lebih banyak dari kesalahan orang lain. Allah saja mau mengampuni dosa kita yang banyak, kok kita gak mau memaafkan kesalahan orang lain hanya segelintir. Terakhir ya. Terakhir. Oke terakhir. Sudah jam 10 kita paskan aja. Kita pas dulu ya. Siap, siap. Nanti kita lanjut beberapa bulan lagi. Oh iya. Pertanyaan terakhir. Nah, apa ya? Ya, doa. Doa yang tadi kami sampaikan untuk mempererat hubungan di antara kita. Masih ingat Bu, Pak? Bu? Doanya masih ingat? Yang ditulis masih bisa.
Pakai hafalan tapi gini. Kalau nggak bisa ya dibaca nggak apa-apa. Ya, dibaca nggak apa-apa. Monggo, bapak-bapak ini. Atau ibu, oh masya Allah. Gimana bu? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini saya dapat Google juga sebenarnya dicoba ya Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin qulubana wa aslih bainana. Kalau nggak salah tadi bainina ya. Ya, dan bayinan. Iya. Ya. Artinya ya Allah gunakanlah hati-hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Masya Allah. Ya, benar. Ya. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Itu sebuah harapan. Ya. Jadi Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Masya Allah. Artinya seperti tadi. Sudah habis? Sudah bisa. Atau buat hadiah senangnya? Baca ceritanya. Ya, Ya. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kesukaannya. Kami kembalikan ke Mas Arya. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz Rizky ya sudah menyampaikan materi kepada kita tentang silaturahmi. Semoga setelah kita mendengarkan atau setelah kita dapat dari ilmunya dari Ustaz Rizky, kita dapat mengamalkannya dan dapat mempererat hubungan kita semuanya. Amin. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan tadi. Terima kasih juga Ustaz Rizky dan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya, nanti saya kembalikan ke Bu Yuni. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.